Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan para praktisi maritim, para santri yang kegiatannya berada di sekitar pelabuhan, wabil khusus kepada para petugas-petugas vessel traffic service di setiap pelabuhan. Sebelum kita mulai sharing singkat ini, alangkah baiknya kita semua lakukan subscribe. Pagi ini saya akan berbagi perihal pengalaman pada saat santri berada di pelabuhan di United Kingdom. Mana pada saat itu kebetulan santri sedang melakukan studi di sana, sedang ditugaskan untuk melaksanakan studi menempuh ilmu marine technology ya, di sebuah university namanya University of Newcastle upon Tyne. Alhamdulillah, meskipun santri, kami mendapatkan kesempatan dari mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Kawan-kawan para santri, para praktisi maritim maupun pihak-pihak yang terkait dengan vessel traffic services. Kita harus mencontoh negara-negara yang sangat maju ya. Negara-negara yang luar biasa majunya di bidang traffic vessel services ini. Salah satu yang paling kami soroti adalah di negara United Kingdom, atau boleh dibilang Inggris Raya atau Great Britain ya. Negara Inggris sangat mengatur transportasi lalu lintas lautnya. Kapal-kapal di Inggris itu datang dari berbagai penjuru dunia, dari negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia, Australia, Amerika, semua bisa datang berkunjung ke negara Inggris. Di negara Inggris ada suatu lembaga atau suatu badan namanya MCA. Itu Maritime and Coast Guard Agency, atau badan kemaritiman dan penjagaan pantai di seluruh daratan Inggris Raya. Termasuk diantara tidak hanya di daratan pantai, termasuk di in-water traffic, yaitu misalnya di Thames River ya, di sungai Thames. Nah, MCA ini adalah salah satu lembaga yang ditugasi oleh pemerintah negara Inggris, pemerintah kerajaan Inggris, untuk mengatur salah satunya yaitu vessel traffic services. Kebetulan salah satu kawan sekolah saya yang ada di sana namanya Katie Ware. Halo Miss Katie Ware, we are in Indonesia now. We are delivering of the work function of vessel traffic service in United Kingdom. Ada satu kantor lagi ya, satu badan di Inggris, itu namanya kantor hidrografi
Inggris ya, namanya Great Britain Hydrographic Office, itu juga diminta untuk membantu MCA dalam mengatur vessel traffic service yang ada di UK. Jadi lebih menekankan kepada transportasi yang ada di dalam perairan di daratan di Inggris itu dikendalikan oleh satu kantor namanya Kantor Hidrografis Inggris. Seperti kita ketahui bahwa Vessel Traffic Services itu ada yang namanya Harbor and Port Vessel Traffic Services, ada yang namanya Inland Water Traffic Services. So UK membagi dua. Yang pertama di teritorial seluruh pantai yang ada di UK, dan yang kedua adalah Vessel Traffic Services. Kalau yang di pelabuhan-pelabuhan ya, pelabuhan-pelabuhan itu biasanya dikepalai oleh Harbor Master ya, kepala pelabuhan. Kalau di Indonesia namanya kepala pelabuhan, tapi kalau di UK itu masih menggunakan istilah Inggris, yaitu Harbor Master. Nah, yang lebih unik lagi yaitu di Sungai Thames atau Thames River, itu sungainya besar, lumayan mengalir dari selatan Inggris, dari utaranya menuju ke selatan. Bagian England itu ada namanya River Thames atau Sungai Thames. Salah satu sisi daripada Sungai Thames itu dekat Embankment, itu ada kantornya International Maritime Organization. Beberapa saat yang lalu saya ditanya, Pak, apakah di Sungai Thames ini, di Sungai Thames, apakah ada namanya Harbor Masternya? Ada. Sepanjang itu ada port, maka itu ada namanya Harbor Master. Terutama di Sungai Thames ini ada satu pengawas ya, ditunjuk satu pengawas khusus di Sungai Thames, itu namanya Duty Port Controller of Thames River. Jadi sepanjang Sungai Thames itu ada pengawas ya, pelabuhan ya, pengawas pelabuhan sepanjang Sungai Thames, itu disebut Duty Port Controller. Tentunya di Indonesia juga ada namanya Harbor Master, itu ada, tapi kalau di sungai-sungai di Indonesia mungkin ke depan pemerintah akan membentuk namanya Duty Port Controller. Jadi sepanjang sungai-sungai yang ada di Indonesia itu dilakukan pengawas. Nah, saya kurang paham mengenai regulasi di Indonesia, apakah ada undang-undang terkait dengan Vessel Traffic Services ya. Namun di Inggris itu ada namanya mengikuti kaidah undang-undang atau regulasi yang ditetapkan bersama seluruh European Community atau European countries. Dia membuat satu act ya. Act yang pertama tahun 2001, itu seluruh Eropa transportasi lautnya dikendalikan dengan undang-undang. Nah, undang-undang nomor 59 ya, European countries itu membentuk undang-undang tahun 2002 membentuk undang-undang dan disepakati semua seragam menggunakan tata cara yang sama. Kemudian undang-undang ini oleh European Community atau European countries itu diubah ya, di amandemen dengan amandemen nomor 17 tahun 2009. Jadi semakin ketat. Apa amandemennya? Yaitu menjaga keselamatan lalu lintas laut yang ada di seluruh Uni Eropa. Lalu lintas laut.
keselamatan kapal, keselamatan orang, keselamatan kru, keselamatan penumpang, itu semuanya. Kemudian mencegah pencemaran lingkungan pelabuhan, pencemaran lingkungan laut, ya. Bahkan di sana ada namanya Ramsar, ya. Ramsar itu ada suatu nama daerah di Iran dijadikan sebagai nama konvensi untuk mengatur kelestarian unggas, ya, unggas yang ada di negara seluruh Eropa. Itu ada namanya unggas, ya. Biasanya di lahan basah di Eropa itu dihinggapi banyak unggas. Kalau di Indonesia apa burung-burung, kuntul, camar, ada lagunya burung camar, itu sebenarnya tinggal di daerah lahan basah. Itu diatur sendiri, namanya Ramsar Convention. Untuk di London sendiri, di London tuh ada namanya river. Ya. Kalau di Jakarta kan ada banjir Kanal Timur. Barat, ada Sungai Ciliwung, ada macam-macam. Di sana ada namanya undang-undang sendiri, namanya Undang-Undang Port of London Act. Itu dibuat tahun 1968. Tahun 1968 itu mengatur seluruh transportasi laut yang ada di sungai di wilayah London, ya. Nah, itu kira-kira pengalaman kami yang bisa kami ceritakan, ya, berdasarkan kondisi lingkungan di United Kingdom. Semoga kondisi ini bisa dimanfaatkan, ya, bisa diadopsi di Indonesia. Dibuatlah undang-undang sungai yang ada di Indonesia, ya. Sungai di tiap kota harus ada perda-perdanya, ya, perda-perdanya. Kemudian undang-undang di pesisir seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan ada namanya undang-undangnya. Khususnya dalam hal ini yang kami bahas adalah masalah vessel traffic services. Agar bisa mendapatkan video-video kami, lakukan subscribe. Demikianlah sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.